Seri kelima, pelajaran mencari kebenaran. Hukum dan dosa. Ini menjadi topik yang cukup penting ya, karena mengingat bahwa dalam suatu keyakinan atau iman, itu dikendalikan oleh adanya aturan-aturan. Dan kita bisa sebut juga menjadi suatu hukum. Ya. Dan kemudian pengabaian dan pelanggaran terhadapnya dapat dikatakan suatu dosa. Nah, hal ini menjadi penting dalam kaitannya dalam hubungannya dengan keselamatan. Untuk itu, kita akan bahas di sini satu topik pelajaran penting, seri pelajaran kelima, lanjutan dari seri pelajaran mencari kebenaran. Kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Bisa, tentu saja. Kita akan membuktikannya. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar. Dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman, itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa atau kaitan orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan semuanya tanggung jawab pribadi masing-masing. Contoh, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak. Namun dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, dan juga dalam Roma 9 ayat 13 disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi jelas tidak ada hubungan antara orang tua dengan iman dari anaknya. Yakub beriman kepada Yahweh. Esau dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari keturunan Kanaan, menyimpang jauh dari jalan Yahweh. Demikian juga dengan Abraham. Bapaknya Terah adalah seorang penyembah berhala. Namun Abraham adalah penyembah Yahweh. Maka iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu tidak. Kebenaran itu mau dilihat dari berbagai sudut, tidak akan berubah. Tetap menjadi suatu kebenaran. Beda dengan penyesatan tentu saja. Berisiko untuk dicari pembuktiannya, karena akan terlihat kepalsuannya. Seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda, siapa saja yang mau mendengarkan. Hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing? Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki ya lebih lanjut kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan kami paparkan setiap minggu, dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Sebagai keterangan tambahan, ya, di sini saya akan menggunakan istilah aslinya, yaitu di mana di Alkitab
ada kata Tuhan ya, huruf besar semua. Ini menurut kamus dari Alkitab sendiri ya, bahwa itu adalah salinan dari Elohim Israel yang disebut Yahweh. Jadi lembaga Alkitab sendiri ya mengakui bahwa mereka telah menerjemahkan nama personal ya dari Yang Maha Kuasa yaitu Yahweh menjadi Tuhan ya, huruf besar semua. Jadi sini saya kembali lagi, saya menggunakan nama personalnya yang asli yaitu Yahweh. Cuman kalau di Alkitab ya, Lembaga Alkitab Indonesia masih tertulis Tuhan huruf besar semua. Bagi yang belum tahu, silakan buka kamus Alkitab di belakang setelah kitab Wahyu. Dalam Alkitab bahasa lainnya juga ada pernyataan seperti itu. Dalam kitab berbahasa Inggris, Lord ya huruf besar semua adalah terjemahan dari Yahweh. Jadi dalam Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan adalah terjemahan dari personal name ilah semesta alam yaitu Yahweh. Kalau Tuhan ya hanya huruf besarnya di awal, yang lainnya huruf kecil, itu terjemahan dari Adonai. Kalau huruf kecil semua Tuhan, itu artinya ilah-ilah atau tuan-tuan yang disembah. Kemudian kata Allah ya, atau God dalam bahasa Alkitab berbahasa Inggris, adalah terjemahan dari Elohim, itu gelar dari Yahweh. Jadi di sini saya hanya menggunakan tulisan aslinya ya. Jadi saya menggunakan Yahweh dan Elohim. Karena menurut pendapat saya, tidaklah boleh mengganti ya nama personal dari Yang Maha Kuasa sesuai dengan kehendak kita. Itu bukan hak kita. Ya. Nama kita pun kalau diganti orang lain, ya kita nggak akan suka ya. Apalagi ini Yang Maha Kuasa, ya. Nama yang kudus tidak boleh diganti dengan apapun, ya, kecuali Dia sendiri yang menggantinya. Pendahuluan untuk seri 5. Hukum adalah aturan. Hukum dibuat agar terjadi keteraturan dalam sesuatu hal. Manusia perlu diatur karena manusia sering lupa, lalai, malas, dan hal-hal negatif lainnya, serta kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi, hukum dibuat agar terjadi hubungan yang harmonis antar manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, agar terjadi keseimbangan hubungan, tidak saling menyakiti, tidak merugikan manusia lainnya, tidak menyakiti manusia lainnya. Hukum negara juga secara tegas mengatur hubungan antar manusia, sehingga terjadi harmonisasi kehidupan sosial, tidak saling merugikan sesama, tidak membiarkan yang kuat menindas yang lemah dengan semena-mena. Hukum memberikan jaminan hak-hak kehidupan sosial manusia dijamin, agar hak-hak tersebut tidak ditindas oleh sesamanya. Jadi definisi hukum itu sebenarnya aturan ya. Segala sesuatu yang teratur adalah lebih baik, lebih indah ya, lebih mudah dalam segala hal. Tapi sesuatu yang tidak teratur atau tidak ada aturan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Di dalam konteks negara pun, hukum menjadi suatu hal yang penting supaya kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut menjadi teratur, ya, menjadi lebih rapi, yang dapat menyebabkan manusia merasa aman, ya, masyarakatnya merasa aman. Tidak ada hukum atau hukum diabaikan, maka akan terjadi kekacauan. Ya, ini adalah gambaran bagaimana penguasa alam semesta pun menganggap penting hukum tersebut. Manusia yang melanggar hukum negara akan diadili dan dihukum sesuai putusan hakim. Saat ini, manusia sering mengabaikan hukum ataupun mengakali hukum. Tujuannya adalah untuk menarik keuntungan diri sendiri. Manusia sering melanggar hukum, karena hukum kadang-kadang menghambat keinginan mereka.
Manusia mengakali hukum karena hukum mengurangi keuntungan mereka. Hukum memperlambat gerak langkah mereka. Kebiasaan-kebiasaan ini, kalau dilakukan terus-menerus, akan menjadi suatu habit ya atau kebiasaan untuk melanggar hukum. Sebaliknya, kebiasaan untuk taat kepada hukum akan membuat kita selalu taat pada segala jenis hukum maupun aturan. Jadi kecenderungan manusia adalah selalu melanggar hukum. Karena hukum ini akan membatasi pergerakan mereka, membatasi keuntungan-keuntungan mereka, membatasi kenyamanan mereka. Lalu mereka mulai mengakali hukum. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang jahat. Karena ini akan menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya hukum apapun ya akan kita tidak ikuti, termasuk hukum spiritual atau hukum agama. Pelanggaran hukum negara disebut kriminal. Dalam setiap agama juga ada hukum dan aturan masing-masing agama tersebut. Pelanggaran terhadap hukum dan aturan tersebut disebut dosa. Ancaman hukum negara adalah penjara atau denda. Sedangkan ancaman hukum agama adalah masuk neraka, yaitu suatu tempat siksaan kekal. Namun, kita masuk kepada tafsir. Hukum negara bisa ditafsirkan dari berbagai sudut, sehingga perlu dibuat hukum yang tidak multitafsir. Itu tugas dari bagian legislatif ya atau pembuat hukum. Kalau bahasannya multitafsir akan membuat orang yang melanggar tidak sadar bahwa ia melanggar hukum negara. Lalu bagaimana dengan hukum agama? Hukum agama sebagian besar dibuat oleh manusia, namun tetap mengaku dibuat oleh ilah yang disembah oleh kelompok agama tersebut. Dari mana kita tahu bahwa hukum agama tersebut dibuat oleh manusia? Pembuktiannya adalah bahwa pendiri agama tersebut bisa tidak memastikan bahwa ilah yang disembahnya adalah ilah yang hidup. Kalau tidak bisa membuktikan bahwa ilah yang disembahnya adalah ilah yang hidup, maka sudah pasti hukum atau aturan dari agama tersebut adalah buatan manusia. Yang kedua, apakah dia, yaitu pendiri agama tersebut, bisa membuktikan bahwa hukum agama tersebut bukan dia yang buat, dan membuktikan bahwa ilah yang dia sembahlah yang membuatnya? Suatu hal yang cukup sulit memang tampaknya. Namun itulah cara satu-satunya untuk membuktikan apakah agama tersebut semawi atau fana. Ya. Karena kebanyakan orang beragama hanya karena merasa teduh dan nyaman dengan agama tersebut. Ya. Artinya menilai dengan memakai emosi atau perasaan. Ingat, kebenaran tidak bisa dibuktikan dengan perasaan, tapi dengan logika. Dalam Alkitab ditekankan untuk mengejar hikmat atau kepintaran, karena hanya dengan hikmat orang bisa menemukan kebenaran. Jadi sekali lagi saya melawan ya anggapan umum bahwa agama itu harus pakai emosi atau perasaan. It's okay. Kalau sudah yakin agama itu benar, kita jalankan agama, perintah atau hukumnya dengan emosi atau perasaan. Ya, yang disebut kasih. Tapi kalau kita belum bisa buktikan bahwa itu adalah keyakinan atau agama yang benar, maka selidiki dulu kebenarannya. Dan menyelidiki kebenaran tidak bisa pakai perasaan. Karena perasaan itu ya, tidak bisa membuktikan suatu kebenaran. Melainkan hanya logika. Makanya di dalam Alkitab ada salah satu kitab namanya kitab Amsal. Itu berisi hikmat ya. Ini dikarang oleh Salomo, seorang raja Israel ya, yang penuh hikmat. Karena dia meminta dari Elohimnya yaitu Yahweh
Ketika ditanya apa yang dia inginkan, dia hanya meminta hikmat. Maka diberikanlah hikmat kepadanya. Hikmat itu kepintaran luar biasa ya, logika yang luar biasa untuk menyelidiki kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta ini. Baca Amsal 3 ayat 1 sampai 26 tentang fungsi dan manfaat hikmat. Juga baca Amsal pasal 4 dan pasal 8 keseluruhan ya. Itu juga mengenai hikmat. Juga Amsal 23 ayat 23, Amsal 24 ayat 14, juga Pengkhotbah 2 ayat 13. Ya, ini semua menjelaskan tentang pentingnya hikmat. Jadi, beragama itu harus memiliki hikmat. Karena dengan hikmat kita bisa menyelidiki apakah sesuatu itu penyesatan atau kebenaran. Hikmat pun ada hikmat dunia dan hikmat surgawi. Kejarlah keduanya, karena itu merupakan modal terbaik untuk hidup di dunia, ya, itu hikmat duniawi, sekarang ini, dan yang akan datang, ya, itu hikmat surgawi. Jadi, kembali kepada hukum dan kebenaran. Semua harus dinilai dengan hikmat yang datang dari atas, bukan dengan perasaan atau emosi, karena perasaan itu penipu. Perasaan dan emosi kasih dibutuhkan untuk menjalankan dan melaksanakan hukum, ya. Setelah kita yakin bahwa itulah hukum yang benar, yang dibuat oleh Elohim atau ilah yang hidup dan bukan oleh manusia. Jadi ingat, kalau beragama itu selidiki dulu apakah ini agama yang benar, hukumnya hukum yang benar, dibuat oleh ilah yang hidup dan bukan oleh manusia. Karena kalau tidak, kasihan kehidupan kita ya. Mungkin puluhan tahun kita meyakini, ya, ternyata keyakinan yang salah, sudah berusaha hidup benar sesuai dengan hukum, tapi ternyata hukum buatan manusia, akhirnya hanya berujung kepada kebinasaan. Latar belakang. Kebanyakan pemeluk agama tidak mementingkan untuk mempertanyakan apakah hukum yang mereka ikuti itu adalah hukum yang kekal, yang dibuat oleh ilah yang hidup, dan bukan dibuat oleh manusia. Mereka hanya percaya apa yang diajarkan oleh orang tua mereka adalah kebenaran. Hal ini seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu apakah kucing itu bagus, sehat, atau sebaliknya. Beragama yang benar adalah memastikan dengan benar bahwa apa yang kita yakini adalah samawi. Ya. Samawi itu berarti hal yang surgawi, ya, bukan hal yang duniawi. Benar, ya. Maksudnya agama beragama itu kita pastikan benar, ya, bukan buatan manusia, tetapi benar-benar firman dari ilah yang hidup dan yang maha kuasa, bukan kaleng-kaleng dan kacang-kacang. Sangat berbahaya beriman kepada sesuatu yang belum jelas. Tapi faktanya, inilah yang dilakukan 99,99% orang beragama. Mereka hanya meyakini agama yang diturunkan itu benar. Mereka hanya tahu ikut hukum, tapi mereka tidak pernah menyelidiki apakah hukum ini dibuat oleh manusia atau dibuat oleh ilah yang hidup. Sangat berbahaya ya. Hukum agama yang mereka ikuti ternyata adalah buatan manusia. Karena puluhan tahun mungkin mereka ikuti ya hukum tersebut ya dengan disiplin ya, dengan ketat. Namun akhirnya ujung-ujungnya hanya menerima kenyataan bahwa ternyata yang mereka ikuti adalah bukan kebenaran. Yang mereka ikuti hanyalah ciptaan manusia.
Yang lebih parah, orang-orang ini malah membangga-banggakan imannya, ya. Berkorban harta benda mereka, tenaga mereka, ya, dan bahkan nyawa sekalipun demi imannya. Padahal imannya itu belum tentu kebenaran. Jadi, sebagaimana pelajaran pertama yaitu mencari kebenaran, menekankan bahwa pastikan bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani adalah kebenaran. Barulah kita melangkah all out, ya, habis-habisan untuk memenuhi persyaratan keimanan kita. Jika Anda belum mengujinya dan langsung percaya, alangkah malangnya Anda, ya, jika apa yang Anda imani itu bukanlah kebenaran. Menguji apa yang kita imani itulah hikmat. Kembali, berusaha kejarlah hikmat, ya. Pelajari, ya, kitab yang kita imani. Selidiki semuanya. Apakah itu benar-benar dibuat oleh ilah yang hidup? Dibuat oleh yang maha kuasa? Atau hanya dibuat oleh manusia? Atau dibuat oleh ilah yang tidak hidup? Yang sama aja buatan manusia juga. Karena ilah itu tidak hidup, jadi tidak bisa membuat hukum dan aturan. Beragama itu bukanlah berjudi, ya, atau menebak-tebakan berhadiah. Beragama itu adalah mencari ilah yang benar, ya, yang hidup, untuk menyembahnya, dan menjalankan dan melaksanakan hukum dan perintahnya. Kenyataannya adalah ilah yang benar itu hanya satu, sedangkan agama ada ratusan bahkan ribuan. Maka, persentase kebenaran dari satu agama hanyalah di bawah 0,1%. Sangat kecil. Maka, setiap pemeluk agama harus kerja keras mencari yang benar tersebut dan mulai mempertanyakan agama warisan leluhur mereka. Itulah langkah yang benar. Bukan beragama hanya ikut-ikutan, ya, atau hanya karena perkawinan, atau hanya warisan turun-temurun, ya. Suatu yang salah. Karena, ya, diri kita ini hanya satu. Sayangilah diri Anda sendiri. Kalau akhirnya Anda hanya berakhir di ujung api neraka. Dari sekarang, saatnya Anda memiliki kebenaran tersebut. Karena kebenaran kembali bukan tebak-tebakan atau perjudian, melainkan hasil dari satu penyelidikan, ya, mencari kebenaran itu sendiri. Kemudian soal hukum dan aturan agama yang kita anut. Sebaik dan seelegan apapun hukum dan aturan agama tersebut, jika itu hanyalah ciptaan manusia, takkan membawa Anda ke surga. Yakinlah soal ini. Manusia diciptakan bukan untuk menciptakan agama. Manusia diciptakan untuk mencari agama benar, bukan menciptakan hukum dan aturan agama. Jadi, sekali lagi, miliki dahulu hikmat. Hikmat adalah pengetahuan, skill, kompetensi untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Selidiki apa yang kita imani, apakah hukum dan ketetapannya berasal dari ilah yang hidup dan maha kuasa, ataukah hanya ciptaan manusia. Maksud dan tujuan seri kelima ini, ya, hukum dan dosa. Maksud dan tujuan di seri kelima ini tentang hukum dan dosa adalah untuk melakukan langkah lanjutan. Setelah kita mengetahui apa yang kita imani adalah kebenaran, dan bahwa ilah yang kita sembah adalah ilah yang hidup dan berkuasa. Kemudian kita harus yakin apakah hukumnya tersebut adalah benar, berasal daripadanya, atau buatan manusia. Karena di sini kita membicarakan tentang kebaikan atau kasih yang merupakan kunci untuk dilayakkan masuk surga. Jadi,
Setelah yakin apa yang kita imani adalah kebenaran, maka kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu kebaikan atau kasih. Jangan dibalik langkah tersebut ya. Jadi, berbuat kebaikan dulu, baru mencari kebenaran, itu salah. Cari dulu kebenaran ya, baru kita melakukan kebaikan atau kasih. Karena sebesar apapun ya kebaikan kita, kalau kebaikan atau kasih itu tidak dalam kebenaran, maka itu sia-sia belaka. Ya. Anda akan berujung juga kepada api neraka. Saya tidak menakut-nakuti, tapi inilah keyakinan sebagian besar manusia ya, bahwa kebenaran itu akan berujung ke surga, sedangkan kesesatan itu akan berujung kepada neraka. Jadi kalau apa yang kita imani itu tidak benar, kemudian kita melakukan hukum dari ketidakbenaran tersebut ya, berbuat kasih, sebesar apapun kasih kita, tapi tidak dalam kebenaran, maka kita tetap akan berujung di neraka. Ya, walaupun itu wewenang yang maha kuasa ya, dia akan mempertimbangkan berbagai pertimbangan, tapi tetap kita lihat ya, bahwa Yahweh itu ya, tetap akan membinasakan orang yang menyembah ilah-ilah lain. Karena dia ilah atau Elohim yang cemburuan. Lihat bagaimana air bah, ya, Sodom dan Gomora. Bukan tidak mungkin di sana banyak orang yang baik, orang yang penuh kasih. Tapi karena mereka tidak dalam kebenaran, mereka semua binasa. Karena sebaik apapun kita, sepenurut apapun kita, jika yang kita yakini bukan kebenaran, maka jangan harap kita akan masuk ke tanah samawi atau surga. Karena jelas apa yang kita imani itu buatan manusia, dan buatan manusia bukanlah jalan keselamatan. Sekarang, jika jalan yang kita tempuh sudah terbukti benar, maka tinggal pelaksanaan dan penurutan hukum dan perintahnya. Karena jika kita tidak laksanakan perintahnya atau melanggar perintahnya, maka itu disebut dosa ya. Itu disebut dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi, pelajaran ini dimaksudkan agar kita mengenal hukum yang benar dan bagaimana kita dapat menjadi pelaksana dan penurut hukum, bukan pendengar saja. Pelajaran ini juga akan membahas pendapat sebagian besar kekristenan bahwa hukum sudah tidak berlaku dengan tafsiran tulisan dari Rasul Paulus. Apakah benar demikian? Kita akan membuktikannya dan membahasnya bahwa hukum tetap berlaku menurut tafsiran tulisan Rasul Paulus. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang dikukuhkan oleh adat atau penguasa atau pemerintah. Hukum juga adalah undang-undang, peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum juga adalah patokan atau kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa tertentu. Hukum juga adalah keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim atau vonis. Itulah arti hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada hukum? Tentu saja manusia bisa main bunuh sesamanya, ya. Bisa mencuri, merampok harta sesamanya, tanpa bisa dituntut. Perkosaan, penindasan, kesewenang-wenangan akan terjadi apabila tidak ada hukum. Siapa kuat, dia berkuasa. Jadi, hukum adalah batasan-batasan agar manusia tidak menjadi diktator ya atau berlaku sewenang-wenang. Wejangan, nasihat, himbauan, permohonan, dan permintaan saja tidak cukup.
harus ada sesuatu yang memaksa manusia agar manusia itu patuh untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan menyusahkan orang lain. Sanksinya adalah denda atau penjara. Tanpa hukum, maka manusia yang kuat akan menindas yang lemah, yang pintar memperdaya yang bodoh, yang punya duit berlaku sewenang-wenang terhadap yang miskin. Jadi, hukum adalah instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa hukum, tidak ada kedamaian, kegembiraan, dan kemajuan. Itulah arti makna hukum ya dalam kehidupan manusia. Hukum negara, ya, hukum adat, hukum perusahaan, ya, dan aturan-aturan lainnya yang membatasi ya, sehingga kita selalu berbuat hal yang benar yang diinginkan oleh hukum tersebut ya. Ya, jadi kita bisa lihat mengapa kita perlu hukum supaya terjadi keteraturan dalam kehidupan manusia. Ya. Supaya dengan hukum itu, maka hubungan antara manusia itu menjadi lebih harmonis. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan beragama, maka hukum itu juga mengatur hubungan antar manusia. Kalau dalam hukum negara, hukum itu mengatur hubungan antar manusia, ya, dan hukum itu mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan dalam hukum agama, maka hukum itu mengatur hubungan antar manusia, sama seperti hukum negara, sehingga hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis, ya, tidak saling menyusahkan manusia lainnya, ya, tidak merugikan manusia lainnya, dan kemudian manusia itu akan saling membantu, ya, hidup damai. Itulah hukum agama. Lalu hukum agama, hukum samawi ini juga mengatur hubungan manusia dengan ilah yang disembahnya. Ya, itulah sedikit perbedaan antara hukum negara dengan hukum agama. Kalau hukum negara sama ya dengan hukum agama mengatur hubungan antar manusia, tapi perbedaannya adalah hukum negara itu mengatur juga hubungan masyarakat dengan pemerintah ya. Sedangkan hukum agama mengatur hubungan manusia dengan ilah yang disembahnya. Sehingga itulah pentingnya hukum ya. Terjadi aturan-aturan yang membatasi antara manusia dengan manusia lainnya, sehingga tidak merugikan orang lain. Kemudian mengatur, membatasi hubungan manusia dengan ilah yang disembahnya, ya, yang maha kuasa. Bagaimana cara penyembahannya, itulah yang diatur oleh hukum. Ya. Sehingga manusia dilayakkan di hadapan Sang Pencipta. Kemudian, hukum yang benar. Hukum yang benar kembali, saya ingatkan, ya, dibuat oleh pemerintah yang sah, itu untuk hukum negara. Kalau dibuat oleh pemerintah yang tidak sah, berarti itu hukum yang tidak benar, tidak harus diikuti. Begitu juga dengan hukum agama. Hukum agama yang benar berarti dibuat oleh ilah itu sendiri, ya, dibuat oleh Yang Maha Kuasa, bukan dibuat oleh manusia. Karena manusia tidak memiliki kewenangan ya di luar dari batas-batas yang ada padanya. Manusia itu hanya seorang perantau di dunia ini. Karena dunia ini ciptaan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau manusia yang buat ya hukum agama, bagaimana mungkin dia mengatur hubungan dia sendiri dengan Tuhannya?
itu sesuatu yang kurang tepat. Sehingga hukum agama yang benar adalah benar-benar dibuat oleh Yang Maha Kuasa, Ilah yang hidup. Nah, disinilah masalahnya. Semua agama tentu mengatakan bahwa hukum yang dibuat ini berasal dari yang mereka sembah ya, Sang Pencipta. Tapi benarkah demikian? Ini tentu perlu diselidiki. Karena itu harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan bahwa ilah mereka adalah ilah yang hidup. Bahwa ilah orang beragama inilah yang membuat hukum tersebut. Bukan oleh manusia. Nah, di sini kita akan membuktikan sebentar hukum mana yang benar-benar dibuat oleh ilah yang hidup. Karena sebagian besar ya agama 99,9% hukum agama tersebut dibuat oleh manusia. Ya. Dibuat oleh ilah yang tidak hidup. Nah, ilah yang tidak hidup bagaimana mungkin membuat hukum? Ya artinya dibuat oleh manusia juga. Jadi, kalau tidak bisa membuktikan bahwa ilah yang disembahnya adalah ilah yang hidup, tentu saja hukum dari agama tersebut adalah buatan manusia juga. Apa itu hukum Yahweh? Oke, kita sudah masuk ke bagian inti ya. Apa itu hukum Yahweh? Yahweh adalah ilah yang maha kuasa dan organisatoris terbaik, managerialship yang maha kompeten. Dia menciptakan langit dan bumi dengan sangat sempurna. Dia menaruh hukum dan aturannya dalam setiap pergerakan benda langit di ruang angkasa. Dia menciptakan manusia kudus, ya. Belum tahu membedakan antara yang baik dan jahat, dan menempatkan mereka di Taman Eden yang kudus. Kudus artinya tiada noda, ya, tiada kekotoran, kenajisan, dan dosa. Ini sifat dari Yahweh, ya, kudus. Namun dia membuat aturan, yaitu tidak boleh menyentuh apalagi memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan menurut kitab Yobel, ya, selama Yobel pertama, minggu pertama atau tahun ke-7, ya, semenjak manusia diciptakan, mereka patuh mengikuti perintah Yahweh. Ini tidak ada cerita dalam kitab Kejadian ya. Kitab Yobel ini salah satu kitab yang dibuang oleh kekristenan. Pada tahun ke-8, ular datang dan menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang tersebut. Hawa memakannya dan memberikan juga kepada Adam. Lalu mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa diusir? Karena itu melanggar aturan dan perintah yang Yahweh sudah katakan ya. Bahwa kalau mereka menyentuh dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka akan harus mati. Kita hanya fokus di sini untuk melihat bahwa Yahweh menempatkan hukum dan aturannya untuk mengatur manusia pertama. Jadi itulah aturannya ya. Nggak boleh makan buah itu. Tapi ternyata dilanggar, ya kena sanksi. Dan sanksinya sangat tegas, yaitu pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Adam mati saat berumur 930 tahun. Bagi Yahweh, 1000 tahun manusia adalah 1 hari bagi Yahweh ya. Itu tertulis dalam 2 Petrus 3:8. Jadi Adam tepat mati pada hari dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat tersebut. Jadi ancaman Yahweh ya pada Adam dan Hawa terbukti ya. Apa itu hukum Yahweh ya? Setelah Adam diusir dari Taman Eden, maka Yahweh memberikan hukumnya yang berlaku hingga sekarang, yaitu 10 hukumnya kepada Adam dan Hawa dan keturunannya. Ya, waktu itu masih dalam bentuk lisan ya diberikan. Apa maksud Yahweh memberikan hukum tersebut? Tentu saja untuk keteraturan hubungan antara umat manusia dan keteraturan hubungan antara manusia dengan Dia.
sebagai ilah ya atau Eloah. Eloah ini tunggal, Elohim Yama bagi umat manusia. Dan Yahweh tentu adalah Elohim yang adil. Dia tidak semena-mena menghukum manusia sesuai kehendaknya jika tidak ada aturan yang dilanggar. Maka dia telah menetapkan aturan untuk dijalankan manusia. Sehingga apabila manusia melanggar, maka hukumannya akan dijatuhkan kepada manusia. Jadi, segala hukuman yang dijatuhkannya adalah karena manusia melanggar hukum dan aturannya. Air bah terjadi karena manusia sudah korup ya, sudah rusak mentalnya dan moralnya. Kawin mawin dengan malaikat pemberontak ya. Ini ceritakan kitab Yasa dan kitab Henokh. Dan juga ada di Kejadian pasal 6 ya. Itu anak Elohim kawin dengan anak perempuan manusia. Juga karena manusia tidak mau bertobat. Walaupun Nuh telah mengajak mereka bertobat selama 120 tahun. Sodom dan Gomora dibinasakan karena mereka hidup tidak sesuai dengan perintah Yahweh. Hubungan badan sesama jenis yaitu homoseksual ya, itu hal yang biasa dalam penduduk Sodom dan Gomora. Kemudian mereka juga berbuat kejahatan lainnya terhadap sesama manusia, terutama terhadap para pendatang, serta menyembah ilah-ilah lain dan mengorbankan anak mereka kepada dewa-dewa sesembahan mereka. Ya, suatu kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga Yahweh membinasakan mereka. Bangsa Israel dan Yehuda diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir karena mereka menolak Yahweh dan menyembah Baal dan Asytoret dan dewa-dewa berhala lainnya. Niniwe akan dibinasakan. Namun karena mereka bertobat ya, yaitu karena pemberitaan Yunus, maka Niniwe tidak jadi dibinasakan. Jadi jelas, setiap apa yang dilakukan Yahweh, semua ada dasar dan alasannya, yaitu pelanggaran terhadap hukum dan aturannya. Itulah artinya dia maha adil. Dia tidak semena-mena menghukum manusia tanpa ada alasan dan dasar. Jadi, hukum bagi Yahweh adalah suatu fondasi bagi pemerintahannya di alam semesta, termasuk di bumi. Hukum Yahweh itu kekal ya. Ini dijelaskan dalam Mazmur 119 ayat 152 dan 160, Mazmur 11 ayat 7 dan 8, Lukas 21 ayat 33, Matius 5 ayat 18. Jadi, walaupun langit dan bumi lenyap, hukum Elohim tetap ada. Jadi hukum itu kekal ya, hukum Yahweh. Beda dengan hukum yang buatan manusia. Sebelum zaman Musa, hukum itu diberikan secara lisan turun-temurun ya, dari garis keturunan orang-orang pilihan Yahweh. Namun sejak suatu bangsa dipilih ya, bangsa pilihan yaitu Israel, maka Yahweh menjadikannya tertulis, yaitu di atas dua loh batu dengan jarinya sendiri. Karena kalau masih lisan ya, tentu karena bangsa itu banyak akan sulit, jadi dibuat tertulis. Sehingga nanti dari generasi ke generasi, itulah menjadi bukti bahwa hukum itu tidak akan berubah, karena sudah tertulis di atas dua loh batu. Ya, ditulis sendiri oleh jarinya. Setelah bangsa Israel ditolak sebagai bangsa pilihan, hukum itu kembali ditulis di dalam hati umat-umat pilihannya hingga saat sekarang ini. Jadi saat sekarang ini, hukum ini pun tidak tertulis secara resmi ya, tidak tertulis oleh Yahweh, karena loh batu itu telah diangkat ke surga. Saat Yehuda diserang oleh bangsa Babilonia, sebelum bangsa Babilonia itu datang, dua loh batu, tabut perjanjian yang berisi dua loh batu itu diangkat ke surga oleh malaikat Yahweh. Ya, sehingga sampai sekarang orang tidak bisa menemukan dua loh batu itu. Yahweh berkali-kali mengingatkan bangsa Israel agar tidak melupakan hukumnya, melainkan kalau perlu menuliskannya di pintu rumahnya, ya, sehingga setiap saat dapat mereka baca.
Itu tertulis dalam Ulangan pasal 5 dan Ulangan pasal 6 keseluruhan. Artinya, Yahweh menganggap hukumnya sangat penting. Manusia jangan melupakannya dan mengajarkannya kepada keturunannya terus-menerus. Jadi, walaupun sudah tertulis, tetap ya, dari manusia mengajarkan kepada keturunannya terus-menerus. Karena apa? Karena Yahweh menganggap hukumnya itu penting. Karena itulah yang menjadi petunjuk ya bagi manusia ya, untuk hubungannya antara manusia dan hubungan mereka dengan Yahweh Elohim yang mereka sembah. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Elohim ya. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 4. Elohim itu kalau dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia ditulis Allah. Kalau pelanggaran hukum negara disebut kriminal, maka pelanggaran terhadap hukum yang Maha Kuasa disebut dosa. Berarti, jika tidak ada hukum, maka tidak ada dosa juga. Tidak ada hukum, maka akan ada penghakiman. Tidak ada penghakiman. Ya. Apa yang mau dihakimi kalau tidak ada hukum? Maka, hukum tidak boleh hilang, karena artinya tidak ada dosa dan penghakiman. Padahal, Mesias jelas akan datang kembali untuk menghakimi manusia. Ya. Jadi ini salah satu alasan sebenarnya bahwa hukum itu tidak hilang. Hukum itu masih tetap ada. Karena apa dasar nanti Mesias akan menghakimi manusia ya, tanpa hukum. Itu sewenang-wenang diktator ya, menghakimi seseorang itu tanpa hukum. Berarti dosa masih ada dan penghakiman akan datang nanti. Itu artinya hukum masih berlaku. Maka, siapapun yang menyatakan hukum Elohim sudah tidak ada, itu sama saja dia mengatakan bahwa Elohim adalah pendusta, dan itulah antikristus, ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Dosa hampir setua umur bumi ini, dan hampir setua umur peradaban bumi. Dosalah yang menyebabkan air bah zaman Nuh, ya, dan juga kehancuran Sodom dan Gomora, hancurnya kerajaan Israel dan Yehuda. Ya, itu dosa karena mereka melanggar hukum, ya. Jadi mereka dihancurkan. Lawan dari dosa adalah kasih. Kasihlah yang menyebabkan Yahweh memilih Abraham, Yakub, Musa, Daud, dan para nabi lainnya. Kasih adalah penurutan hukum dengan sempurna, bukan dengan harafiah. Sehingga tanpa hukum tidak ada kasih. Hal ini diungkapkan juga oleh Yeshua, yaitu Yesus, dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 ya. Yaitu bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Yahweh, Elohim kita ya. Yaitu hukum 1 sampai hukum keempat. Dan kemudian mengasihi sesama manusia. Hukum kelima sampai 10. Maka tidak ada hukum, artinya tidak ada juga kasih. Jadi bumi ini menjadi barbar ya, kalau dinyatakan bahwa sekarang sudah tidak ada hukum. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa kasih tidak perlu sandaran hukum. Mungkin benar sebagian. Kalau mengasihi sesama mungkin benar tidak perlu sandaran hukum. Tapi mengasihi Yahweh Elohim kita tanpa hukum, bagaimana mungkin kita mengasihinya? Karena kasih muncul dari pengenalan ya. Dan pengenalan datang dari pengetahuan. Kalau tidak ada hukum, bagaimana mungkin kita tahu tentang Yahweh Elohim kita? Kita mungkin saja akan mengasihi dan menyembah ilah-ilah lain yang bukan Yahweh. Dan tentu saja itu kasih yang salah alamat. Jadi, kasih perlu dasar hukum, terutama kasih kepada Yang Maha Kuasa, agar kita tidak mengasihi ilah yang salah. Karena hukum 1 sampai 4 jelas-jelas menyebutkan ya, kita harus mengasihi Elohim kita ya.
Tidak ada Elohim lain selain dia, yaitu Yahweh. Karena saat Yahweh menyatakan 10 hukumnya, pertama-tama dia mengatakan, akulah Yahweh, Elohimmu. Ya. Jangan padamu ada ilah lain di hadapanku. Jangan kamu menyembah patung. Jangan kamu menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Dan ingatlah hari Sabat. Jadi itulah membedakannya. Tanpa hukum ini, maka kasih kita itu kasih salah alamat ya. Kasih kepada ilah yang salah. Apa itu dosa yang tidak bisa diampuni? Yahweh adalah sentral atau pusat dari penyembahan. Pusat dari penciptaan. Maka dia bisa mengampuni segala jenis dosa. Namun dia tidak semena-mena pilih kasih atau mengampuni tanpa ada dasar untuk melakukannya. Karena dia adalah maha adil. Dosa sesama manusia, apabila sudah saling mengampuni, maka Yahweh pun akan mengampuni. Tetapi kalau seseorang tidak mau mengampuni sesamanya, maka Yahweh pun tidak mau mengampuni dosa orang tersebut yang dilakukan terhadap orang lain. Jadi itulah ayat yang Mesias katakan, kalau saudara kita datang minta ampun, maka kita pun harus mengampuninya ya. Seberapa sering pun dia datang ya. 7 kali 70 kali. Itu satu perumpamaan artinya tidak terbatas. Selama dia mau datang minta ampun, ya kita ampuni. Gitu. Maka Yahweh pun akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya. Seberapa kali pun dia datang untuk meminta ampun. Ini jelaskan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jadi dosa terhadap sesama manusia adalah dosa yang bisa diampuni. Lalu apa dosa yang tidak bisa diampuni? Itulah dosa yang mendukakan Roh Kudus. Ya, Matius 12 ayat 31 dan 32. Roh Kudus adalah roh Yahweh. Maka dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang melanggar hukum pertama sampai keempat, yaitu menyembah ilah lain, menyembah patung, meniadakan nama Yahweh, dan mengganti hari Sabat. Kalau dosa terhadap sesama, kita bisa minta ampun terhadap sesama. Dan Yahweh akan mengampuni kita apabila sama kita juga telah mengampuni kita. Namun apabila kita berdosa melawan Dia, maka itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Di dunia ini tidak, juga di dunia yang akan datang. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa melanggar hukum pertama sampai keempat. Ya, apabila kita menyembah ilah lain, kita menyembah patung, meniadakan nama Yahweh, mengganti hari Sabat, itulah dosa tidak terampun. Ya, kita lihat saat sekarang ini, orang berbakti hari Minggu, ya, atau hari lainnya, dan kemudian mereka melarang menyebut nama Yahweh, sebagian menyediakan patung-patung di tempat ibadah mereka menyembah ilah lain. Ini semua dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Karena kalau sama manusia, mereka bisa datang kepada orang itu minta maaf. Dan kalau orang itu memaafkan, Yahweh juga akan memaafkan. Tapi kalau berdosa sendiri kepada yang memiliki hukum tersebut, ya, siapa lagi perantaranya? Tidak akan ada, maka itu dosa yang tidak bisa diampuni. Sekali mungkin ya, waktu Mesias datang, itu dosa ya. Karena semua manusia sudah meninggalkan Yahweh, dengan kematiannya itu bisa diampuni. Ya. Cuman sekarang, ya, apabila kita lakukan lagi, maka itu tidak akan terampuni lagi. Ya, kecuali kita segera datang padanya ya, memohon ampun dan tidak berbuat dosa lagi, maka Yahweh dapat mempertimbangkan untuk mengampuninya. Tapi ya berubah ya. Kalau kita sudah meninggalkan hari Sabat ya kembali ya, berbakti menyembah Dia pada hari Sabat.
Kalau kita mengharamkan namanya, ya segera kita memuliakan namanya kembali, yaitu Yahweh, Elohim kita. Kalau kita sudah menyembah ilah lain, kita berbalik dan datang kembali padanya. Maka dia bisa mempertimbangkan untuk mengampuni kita. Tapi apabila dibuat lagi dan dibuat lagi, maka tidak ada pintu pengampunan lagi selama-lamanya bagi orang tersebut. Dosa yang tidak bisa diampuni. Kemudian, benarkah 10 hukum sudah tidak berlaku? Ini adalah pendapat kekristenan yang menafsirkan tulisan Rasul Paulus. Padahal sebenarnya tidak. Rasul Petrus sudah mengingatkan untuk hati-hati menafsirkan tulisan Rasul Paulus, karena salah tafsir akan membuat kebinasaan untuk diri kita sendiri. Ya. Itu tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Hukum Elohim, yaitu 10 hukum itu kekal. Kenapa? Karena hukum itu dibuat oleh Yahweh. Hukum yang kekal. Ya. Jadi apa yang dibuat oleh Yahweh, maka itu juga menjadi kekal dan kudus. Karena Yahweh adalah kekal dan kudus. Dan bukan dibuat oleh manusia. Sehingga hukumnya kekal. Ya. Tidak ada kewenangan manusia untuk menggantinya, ingat ya. Hal ini diperkuat pernyataan Yeshua atau Yesus dalam Matius 5:18, bahwa selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik ya, satu iota tidak akan ditiadakan atau dihilangkan dari hukum Taurat atau 10 hukum. Kedua, jika tidak ada hukum, maka hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan Yahweh akan kacau dan tidak punya dasar. Jadi itu sebabnya tidak mungkin hukum itu sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi. Ketiga, tanpa hukum maka tidak ada dosa, tidak ada kasih, tidak ada penghakiman. Manusia hidup dalam ketidakpastian, manusia hidup dalam kekacauan. Jadi tidak mungkin ya. Hukum itu tetap ada, ya, sehingga dosa tetap ada, kasih tetap ada, penghakiman akan datang tetap ada. Keempat, tanpa hukum manusia akan saling bunuh dan bisa dipersalahkan. Kelima, Yahweh tidak mungkin membiarkan bumi tanpa hukum. Maka, sudah pasti doktrin hukum sudah tidak ada adalah suatu ajaran yang benar-benar menyesatkan. Semua sendi kehidupan manusia saja punya hukum ya, seperti hukum adat, hukum negara, hukum kerja, hukum dan aturan sekolah, dan lain-lain. Ini masakan dalam level lebih tinggi, yaitu hukum agama ya. Hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa tidak ada hukum. Tidak ada hukum mengartikan pemerintahan Elohim di bumi ini telah gagal dan dalam kondisi status quo. Dan hal ini tentu tidak mungkin ya, karena Elohim adalah Maha Kuasa, ya, organisatoris terbaik, ya, maha kompeten, ya, dan tidak mungkin dia membiarkan manusia untuk hidup tanpa hukum dan aturan, tanpa arah dan kejelasan. Namun yang jelas bahwa tidak ada firman Yahweh yang membatalkan 10 hukum. Tidak ada ya. Jadi selama pembuat hukum itu tidak membatalkan sendiri hukumnya, maka hukumnya berlaku. Meskipun mungkin 7 miliar manusia mengatakan hukum sudah tidak ada, tidak berlaku, tidak bisa melawan sang pencipta dari hukum itu sendiri. Jadi jelas, tidak ada firman Yahweh yang membatalkan 10 hukum. Dan upaya manusia yang menghilangkan 10 hukum artinya adalah perintah manusia. Dan kalau kita ikuti perintah manusia, ya artinya ya menuju kepada jalan kebinasaan. Sekarang pertanyaannya, benarkah manusia merubah hukum Yahweh? Manusia-manusia sesat bekerja sama dengan kuasa kegelapan selalu berusaha meniadakan hukum Yahweh. Mulai dari upaya penyembahan berhala, penggantian hari Sabat, penciptaan patung untuk disembah, sampai pelarangan penyebutan nama Yahweh. Ya, semua ini ada saksi-saksi sejarah ya, tulisan-tulisan yang mengatakan bagaimana gereja telah mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu.
Kemudian bagaimana nama Yahweh disebut terlalu kudus untuk disebutkan. Itu kan pendapat manusia. Karena Yahweh ingin namanya dikenal oleh seluruh umat manusia. Setan berusaha manusia hidup tanpa hukum. Itulah caranya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Bangsa Israel dan Yahudi ditawan oleh bangsa penyembah berhala karena mereka meninggalkan Yahweh dan menyembah berhala. Bangsa Yehuda diberi kesempatan untuk kembali. Namun mereka malah melarang menyebut nama Yahweh, ya, melanggar hukum ketiga. Ya, akibatnya Yudea dihancurkan kerajaan Romawi tahun 70 Masehi. Ya, pelarangan nama Yahweh itu sebenarnya dimulai dari bangsa Yahudi sendiri, ya. Mereka bahkan memasukkan itu dalam satu hukum dan ketetapan, ya, Misnah Berurah. Sehingga dengan itu siapa yang menyebut nama Yahweh tidak akan melihat hari esok. Kekristenan kemudian melanjutkan ajaran Yahudi untuk melarang penyebutan nama Yahweh dan mengganti penyembahan Yahweh pada hari Sabat menjadi hari Minggu. Mereka bahkan merubah hukum pertama, yaitu tiada ilah lain selain Yahweh, dengan membuat ajaran Trinitas. Bahkan mereka merubah pola seks manusia menjadi hubungan sejenis. Semua konsep ini merupakan upaya penghilangan hukum Yahweh. Jadi jelas, manusia merubah hukum Yahweh untuk memenuhi ego dan pemikiran pribadi mereka yang sempit. Sekarang pertanyaannya, mengapa manusia merubah hukum Yahweh? Pertama, karena menganggap bahwa kedatangan Mesias berarti menghancurkan dan meniadakan hukum Taurat. Padahal jelas sekali, ya, Mesias mengatakan dalam Matius 5:17-18 bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Arti menggenapi sini bukan berarti menggantikan, melainkan memperkuat hukum Taurat, ya. Karena untuk itulah Mesias datang, yaitu membuat hukum itu menang, ya. Matius 12 ayat 18-21. Ini dikutip dari Yesaya 42:1-4. Jadi sebenarnya yang sudah ditiadakan oleh kematian Mesias itu adalah hukum-hukum upacara, ya, hukum-hukum pengorbanan domba. Ya, karena sudah digenapi dengan kematiannya. Sekali untuk selamanya. Dialah menjadi korban agung bagi Yahweh Elohim. Dulu manusia datang menghadap Yahweh, karena dia kudus, manusia harus mempersembahkan korban dulu, ya. Darah domba atau darah sapi. Karena untuk itulah mereka layak datang ke hadapannya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendekatinya karena dia adalah kudus, ya. Cahaya kemuliaannya akan membinasakan manusia. Tapi dengan mengorbankan korban, ya, darah domba, maka mereka dilayakkan untuk datang kepadanya. Nah, sekarang Mesias atau Yeshua atau Yesus telah mati, dia menjadi simbol, ya, kematian domba atau sapi, sehingga dia mati sekali untuk selamanya. Dan dengan kematian inilah melayakkan manusia, ya, yang mau percaya kepada kematian dan kebangkitannya, bisa datang kepada Yahweh, ya, Bapa kita yang di surga. Sehingga kita dilayakkan untuk datang kepadanya. Itulah penterjemahan arti dari Yohanes 14 ayat 6, ya. Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yeshua. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan kematian dan kebangkitannya, dia menjadi perantara antara manusia dengan Yahweh, ya, Elohim dan Bapa kita. Itulah artinya menggenapinya, ya. Jadi hukum-hukum upacara, bukan 10 hukum. Manusia salah mengartikannya. Yang kedua, Paulus menuliskan bahwa hukum Taurat membuat manusia mengenal dosa. Sedangkan iman, yaitu tanpa perlu perbuatan, bisa membenarkan manusia. Maksud Rasul Paulus di sini adalah bukan mengesampingkan hukum Taurat, melainkan memperkuatnya. Ya. Ya, jadi Rasul Paulus di sini juga sedang membicarakan hukum-hukum upacara, bukan mengenai hukum Taurat, ya, yang
kembali seperti Matius 5, 17, 18 ini, bahwa kedatangan Mesias itu menggenapi. Artinya, hukum-hukum upacara itu sudah tidak berlaku lagi, karena sudah digenapi dalam kematian dan kebangkitan dari Mesias. Kemudian, maksud Rasul Paulus ini adalah dengan iman manusia juga dibenarkan sama seperti Abraham. Jadi, sebenarnya Rasul Paulus sedang menemplak orang Yahudi, karena mereka meninggalkan Yahweh dengan mengharamkan namanya. Padahal dialah pusat hukum Taurat. Dialah pusat iman kita. Jadi, dengan percaya padanya saja, kita bisa dibenarkan seperti Abraham. Namun, kalau meninggalkannya, maka hukum Taurat juga tidak akan berguna dan tidak akan menyelamatkan kita. Jadi, Rasul Paulus sebenarnya mengatakan begini, ya. Abraham tanpa perlu buat apa-apa, ya, tanpa melakukan hukum Taurat, hanya percaya ya, pada perkataan Yahweh, dia sudah dibenarkan. Jadi, hanya dengan iman, Abraham dibenarkan. Sekarang juga kita bisa percaya pada Yahweh, itulah iman. Kita akan dibenarkan. Nah, orang Yahudi malah berbuat sebaliknya. Mereka mengharamkan nama Yahweh sehingga Yahweh tidak dikenal oleh dunia. Ya jelas itu meninggalkannya. Itu meninggalkan iman. Ya. Jelas, kalau mereka meninggalkan Yahweh, sehebat apapun mereka menurut hukum Taurat, mereka tidak akan selamat. Itulah maksud Rasul Paulus ya. Percuma ya kalau kita tidak ada iman, sehebat apapun penurutan kita terhadap hukum Taurat tidak akan berguna. Karena Yahweh lah pusat alam semesta, pusat dari iman kita. Ketiga, pada dasarnya sifat manusia adalah bebas. Sehingga begitu ada kesempatan untuk meniadakan hukum, mereka bersemangat menciptakan kreativitas untuk mengesahkan bahwa hukum itu sudah tidak berlaku. Gejala ini jelas-jelas menantang Yang Maha Kuasa. Ya, itulah 3 alasan kenapa manusia merubah hukum Yahweh. Karena salah tafsir mereka. Apa kata Paulus tentang hukum? Telah kita bahas di bagian sebelumnya bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum membuat manusia mengetahui kejahatan. Sebab kita tidak tahu apa itu mengingini sampai hukum mengatakan jangan mengingini. Hal ini benar ya. Hukum adalah cermin. Agar kita tahu apakah muka kita bersih atau ada kotoran. Namun, cermin hanya memberitahukan dan bukan cermin yang menyebabkan muka kita menjadi kotor. Demikian juga hukum. Hukum hanya melarang untuk berbuat sesuatu yang jahat. Kitalah yang memilih apakah akan berbuat jahat atau tidak. Jadi, kalau hukum dilanggar, maka bukan hukum yang jahat, melainkan kita. Dan itulah penyebab kejatuhan Israel dan Yahuda. Israel menolak Yahweh dan melakukan kejahatan pelanggaran-pelanggaran hukum kemanusiaan. Akibatnya sangat fatal. Mereka dibuang menjadi budak bangsa-bangsa penyembah berhala. Itulah akibat yang sangat mengerikan dari hukum. Hukum menjadi sesuatu yang berguna jika kita turuti, namun menjadi kehancuran jika kita langgar. Sebaliknya dengan iman, cukup percaya saja tanpa melakukan sesuatu, kita dibenarkan. Sama seperti Abraham ya. Dalam Kejadian 15 ayat 16, demikianlah Abraham percaya kepada Yahweh dan Yahweh memberitahukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hal ini untuk menggambarkan bahwa dengan percaya pada Mesias, pada kematian dan kebangkitannya, kita akan dibenarkan. Juga percaya pada pemberitaan Mesias tentang Bapaknya. Ya. Itulah kebenaran. Jadi hanya dengan percaya ini juga kita sudah dibenarkan. Namun sebenarnya ini hanya awal dari usaha Paulus. Setelah kita dibenarkan, lalu what next? What next itulah artinya penurutan hukum itu. Ya. Jadi manusia ini hanya menerjemahkan sebagian-sebagian saja.
Akibatnya mereka salah arah dan tersesat. Manusia saat itu dan sekarang semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ya, Roma 3 ayat 23. Sehingga dengan datang kepada Mesias, percaya pada kematian dan kebangkitannya, percaya kepada pemberitaannya tentang Bapaknya, ya, itulah iman yang membenarkan kita. Namun setelah kita dibenarkan, maka langkah selanjutnya ya, untuk tetap eksis dalam kebenaran, kita harus menuruti hukumnya. Artinya sudah tidak ada yang mengenal Elohim ya. Jadi orang Yahudi, umat pilihan pun telah melarang menyebut dan memuliakan namanya. Dan murka Elohim bernyala-nyala untuk menjadikan manusia merasakan kepanasan murkanya. Artinya semua manusia harus mati, karena tidak ada lagi kemuliaan Elohim di bumi ini. Ini terjadi pada waktu bangsa Yahudi, sekitar tahun 168, oleh karena keluarga Epipanes, ya, salah satu pecahan daripada kerajaan Gerika, berusaha menghilangkan nama Yahweh dari kepercayaan orang Yahudi, supaya mereka bisa memasukkan ajaran-ajaran berhala mereka. Dan ini diterima oleh bangsa Yahudi. Mereka pun membuat aturan untuk melarang menyebut nama Yahweh. Ya, artinya Yahweh sudah tidak dikenal. Dan artinya, ya apa gunanya lagi manusia ya? Karena mereka sudah tidak mengenal pencipta dan penguasa bumi ini. Ya, mereka harus mati. Kan tidak ada lagi kemuliaan Elohim di bumi ini. Namun karena kasihnya kepada dunia, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Jadi Yahweh masih kasih kepada manusia, sehingga memberi kesempatan lagi ya. Dan Mesias menjadi pendamai dengan kematian dan kebangkitannya. Itulah iman yang dimaksud Rasul Paulus. Dengan iman ini kita dibenarkan dan tidak akan dihukum pada kematian yang kedua. Tanpa iman ini, sebaik apapun penurutan kita pada hukum, tetap tidak akan menyelamatkan. Itu artinya. Rasul Paulus menyatakan sudah tidak perlu hukum. Jadi, syarat utama memperoleh keselamatan adalah menerima kematian dan kebangkitan Mesias, agar dosa kita yang seharusnya sudah dibinasakan saat sebelum kedatangan Mesias, karena semuanya sudah meninggalkan Yahweh, ya, diampuni. Kemudian setelah kita dilayakkan di hadapannya, maka ukuran kebaikan juga akan diukur untuk melayakkan kita untuk masuk surga. Karena surga juga hanya untuk yang kudus dan yang berbuat kebaikan dan kasih. Itulah penurutan hukum. Jadi maksud Rasul Paulus, kita tidak perlu hukum adalah kalau kita sudah menerima kematian Mesias yang menggantikan kita mati saat semua telah meninggalkan Yahweh. Ya. Namun setelah kita diperdamaikan dengan Elohim, maka kita pun harus menemukan kasih lewat penurutan hukum. Ya. Hati-hati jangan salah menafsirkan tulisan Rasul Paulus. Sebagaimana Petrus sudah mengingatkan kita, ya. Karena akhirnya hanya akan menjadi kebinasaan bagi diri kita kalau salah menafsirkannya. Apa kata Mesias tentang hukum? Mesias diutus untuk menegakkan hukum, ya, Matius 12 ayat 20. Mesias mengatakan hukum itu kekal, Matius 5 ayat 18. Mesias juga mengatakan hukum itu harus dilakukan dengan cara yang berbeda sebagaimana yang sudah diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Ya. Ahli-ahli Taurat itu salah dalam mengartikan hukum, ya, menafsirkan hukum. Sehingga kalau kita hidup seperti cara ahli-ahli Taurat, Yesua bilang kita tidak akan selamat, ya. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 19 sampai 48. Kesimpulannya, Mesias diutus untuk mengembalikan supremasi hukum untuk dilakukan dengan benar oleh manusia. Karena manusia sudah mengubah hukum itu sesuai dengan keinginan dan kreativitas mereka. Dosa apa yang diampuni dengan kematian Mesias? Saat bangsa Yehuda mengikuti kemauan keluarga Hasmonean, salah satu 4 kekuatan kerajaan Gerika yang terpecah
untuk menghilangkan nama Yahweh dari kehidupan sehari-hari bangsa Yahudi, agar mereka bisa memasukkan ajaran berhala penyembahan dewa Zeus dan tim dewanya, maka direspon positif oleh bangsa Yahudi ya, dengan membuat aturan pelarangan penyebutan nama Yahweh. Dan siapa yang menyebut nama Yahweh tidak akan melihat hari esok. Termasuk mereka membuat kitab Septuaginta untuk bangsa Yahudi di perantauan yang sudah berbahasa Greka dengan menghilangkan nama Yahweh dan menggantinya dengan Kyrios, ya, yaitu Tuhan huruf besar atau Lord huruf besar dalam Alkitab berbahasa Inggris. Dan Elohim diganti dengan Theos. Untuk di Alkitab disebut Allah dan di Alkitab berbahasa Inggris God. Sedangkan dalam penyebutan hari-hari di Yudea, mereka mengganti nama Yahweh dengan Adonai, yaitu Tuhan. Ketiga sekte terbesar Yahudi juga mendukung hal ini, yaitu sekte Farisi, Saduki, dan Esen. Hal ini terjadi sekitar tahun 168 sebelum Masehi. Maka artinya Yahweh sudah tidak ada lagi yang mengenalnya di bumi ini. Dan artinya tidak ada lagi arti manusia. Karena tidak ada yang mengenal dan memuliakan penciptanya. Inilah yang dinamakan Rasul Paulus sebagai manusia sudah berdosa ya. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Apa itu kemuliaannya? Yaitu namanya. Roma 3:23. Namun Yahweh masih mengasihi isi dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada pemberitaannya untuk kembali mengenal Yahweh, bisa diselamatkan. Yohanes 3:16. Yeshua atau Yesus pun datang ke bumi ini 165 tahun kemudian untuk membawa terang kebenaran dan memperdamaikan manusia dengan Elohim lewat kematian dan kebangkitannya. Jadi, dosa yang diampuni oleh Mesias dengan kematian dan kebangkitannya adalah dosa manusia, yaitu bangsa pilihan. Itu dosa yang diampuni oleh Mesias itu dosa manusia itu bangsa pilihan yang telah meninggalkan Dia dengan mengharamkan namanya yang merupakan eksistensinya sebagai Bapa dan Elohim di muka bumi ini. Sehingga seluruh umat manusia tidak lagi mengenal Dia. Dan kompensasinya adalah semua manusia harus mati. Namun karena kasihnya, manusia diberi kesempatan untuk diperdamaikan melalui kematian anaknya, yaitu Yeshua HaMashiach. Inilah dosa yang diampuni ya dengan kematian Mesias. Bukan dosa Adam dan Hawa. Ya. Memang Rasul Paulus membandingkan ya bahwa Yeshua datang menghapus supaya manusia bisa diampuni. Adam muncul membawa dosa. Tapi itu hanya perbandingan ya, perbandingan dua anak manusia ini. Yang satu membawa perdamaian, yang satu membawa dosa. Tapi yang diampuni di kayu salib bukan dosa Adam dan Hawa. Bumi ini sudah dikuduskan dengan air bah ya. Bumi ini sudah kudus pada waktu air bah datang banyak. Murka Yahweh itu karena bahasa Yahudi pun melarang penyebutan nama Yahweh. Padahal mereka lah umat pilihan yang harusnya menjadi corong memuliakan nama Yahweh supaya orang mengenal Yahweh. Nah, justru mereka sendiri melarang menyebut nama Yahweh. Sehingga Yahweh tidak dikenal lagi di muka bumi ini. Itulah dosa yang tidak terampuni. Tapi dengan kematiannya, Mesias memperdamaikan manusia dengan Yahweh. Itulah dosa yang diampuni. Ya, setelah diperdamaikan, langkah selanjutnya adalah tentu penurutan hukum. Ya. Jadi hukum itu tidak hilang. Hukum itu tetap menjadi pengatur hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan Elohim mereka, yaitu Yahweh. Misi Yeshua atau Yesus juga sebagai perantara antara manusia dengan Yahweh ya, Yohanes 14 ayat 6. Berarti di sini Yeshua menjadi imam besar. Dan semenjak manusia, yaitu bangsa pilihan Yehuda, menolak Yahweh dengan mengharamkan namanya, maka Yahweh sudah tidak hadir lagi di muka bumi ini karena dosa manusia menjadi penghalangnya. Ya, kalau dia hadir lagi mungkin
kekudusannya itu akan menghancurkan, membunuh semua manusia. Maka kehadiran sekarang diwakili oleh anaknya Sang Mesias, yaitu Yeshua. Kematian Yeshua juga melambangkan kematian korban domba yang biasa dilakukan manusia pada zaman Perjanjian Lama. Dengan kebangkitan, maka Yeshua layak menjadi korban sulung, menggantikan korban upacara-upacara penyembelihan domba dan sapi pada zaman Israel kuno. Karena Yeshua bangkit, maka dia bisa menjadi penghubung manusia dengan Yahweh, dengan kematian yang sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya dia katakan dalam Matius 5:17, dia sebagai penggenapan hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah hukum upacara dan penyembelihan domba. Dan karena sudah digenapi dalam kematian Yeshua, maka upacara penyembelihan domba sudah tidak diperlukan lagi. Hal ini ditandai dengan robeknya tirai bait suci di Bilik yang Maha Kudus dari atas ke bawah. Artinya bukan tangan manusia yang merobeknya. Dan artinya juga sudah tidak diperlukan Ka'bah atau bait suci dan korban domba atau sapi. Karena semua telah digenapi dengan kematian Yeshua di kayu salib. Ya, itulah arti kematian Yeshua. Karena dia bangkit kembali, maka Yeshua juga berhak menjadi imam besar untuk menjadi perantara manusia dengan Yahweh. Ya. Itu perantara Yahweh yang sudah akan hadir lagi secara langsung di bumi, yang sudah tidak akan hadir lagi ya, karena dosa manusia. Jadi saat sekarang Yahweh tidak hadir lagi di muka bumi, akan diwakili oleh Yeshua, ya, Sang Mesias anaknya. Dengan manusia mau percaya dengan kematian dan kebangkitan Yeshua dan percaya kepada Yahweh. Apa dampaknya jika hukum dirubah atau dihilangkan? Yang jelas, yang pertama, manusia tidak mengenal yang Maha Kuasa, dan ini artinya kematian bagi manusia. Yang kedua, manusia akan kacau, tidak terkendali, dan sepantasnya dibinasakan seperti Sodom dan Gomorrah dan manusia pada zaman air bah. Yang ketiga, ya, dampaknya jika hukum dirubah atau dihilangkan. Tidak ada kasih, tidak ada dosa, tidak ada penghakiman. Manusia menjadi barbar, dan ini bukanlah rencana Yahweh. Dampak lainnya adalah Yahweh akan memusnahkan umat manusia seperti era air bah. Yang keempat, Yahweh sepanjang zaman tetap menjaga hukumnya. Manusia bekerja sama dengan iblis berusaha menghilangkan hukumnya. Akhir dari peperangan antara kebenaran dan kepalsuan inilah yang dilambangkan dengan tanda binatang dalam nubuatan Wahyu. Cara penurutan hukum yang benar. Ya, pertama kita tahu dan memahami 10 hukum tersebut. Ya. Kemudian percaya kepada pembuat hukum tersebut, yaitu Yahweh, Elohim semesta alam, dan percaya kepada Sang Mesias, imam besar, domba agung, dan perantara manusia untuk datang kepada Yahweh. 3. Mengasihi Yahweh sebagai pelaksanaan hukum 1 sampai dengan ke-4. Hukum 1 sampai ke-4 inilah disebut kebenaran. Karena setiap orang yang percaya kepada Yahweh dibenarkan dan menjadi orang benar. Keempat, mengasihi sesama sebagai pelaksanaan hukum ke-5 sampai 10. Hukum ke-5 sampai 10 ini disebut kebaikan. Karena ini syarat pelengkap untuk dapat dikuduskan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi inilah ya, kita tahu kebenaran dulu, setelah benar baru kita berbuat baik. Itulah pelengkap, itulah 10 hukum. Kemudian yang kelima, lakukan 10 hukum ini dalam penerapan, tindakan, dan perbuatan sehari-hari, serta diterapkan dalam pola pikir harian. Yang keenam, kuduskan hari Sabat dan sembah Yahweh sepanjang hari Sabat. Yang ketujuh, hormati dan cintai orang tuamu sebelum menghormati dan mengasihi sama manusia, supaya engkau diberkati di dunia ini dan dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Yang kedelapan, jangan ada ilah-ilah lain selain Yahweh, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mengucap nama ilah lain pun jangan, ya. Makanya, itu kata Tuhan, kata Allah, ya. Itu benar-benar menghujat Yahweh. Nggak boleh kita ganti namanya. 9. Bantu sesama manusia, baik secara materi dan non-materi.
Yang ke-10, selalu pelajari firman Elohim setiap hari, dan selalu ingat dan terapkan 10 hukum, dan ajarkan ini kepada anak cucumu dan kepada sama manusia. Inilah cara penurutan hukum yang benar. Penghakiman terakhir. Saat penghakiman terakhir, maka yang dilihat terlebih dahulu adalah siapa ilah yang kita sembah. Apakah Yahweh atau ilah lainnya? Jika ilah lainnya, maka tanpa mengukur level kebaikan kita, atau penurutan hukum ke-5 sampai 10, kita akan langsung ditempatkan di sebelah kiri Elohim, tempat orang-orang ditolak dan akan dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Tapi apabila ilah yang kita sembah adalah Yahweh, maka level kebaikan kita akan diukur, ya. Apakah masuk persyaratan memenuhi standar atau tidak. Jika belum memenuhi standar, maka Yahshua akan memohon kepada Yahweh untuk mengampuni kita, melayakkan kita, ya, mengampuni kesalahan kita, dan mempertimbangkan kita untuk masuk surga. Berarti yang penting adalah benar-benar mengenal Yahweh, ya. Jadi kan dia Elohim kita. Karena sebaik apapun kita, syarat pertama yang dilihat adalah siapa ilah yang kita sembah. Kalau bukan Yahweh, itu langsung ditolak. Tapi kalau kita sembah Yahweh, dan ternyata level kebaikan kita masih kurang, kita ada penolong kita, yaitu Yahshua Sang Mesias, yang akan membantu kita, ya, untuk memohon pada Yahweh, mempertimbangkan kita, untuk mengampuni kesalahan kita, dan melayakkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Cara mencegah dosa dan hidup kudus. Bisa karena biasa. Jika kita terbiasa untuk menurut hukum, maka kita pasti akan mudah untuk hidup kudus di hadapan Elohim kita. Jadi, mulailah berlatih untuk terbiasa menurut hukum. Tentunya dengan selalu belajar firman Elohim, memuji Dia sepanjang hari di dalam segala aktivitas kita, dan selalu menaruh Dia dan hukumnya di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ya. Ini kurang perbuatan. Selalu menaruh Dia dan hukumnya di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Hukum dan keselamatan. Hukum yang harus kita patuhi adalah hukum dari pembuat yang asli. Contoh, hukum negara haruslah dibuat oleh DPR negara yang bersangkutan, dan bukan dibuat oleh LSM, asosiasi atau organisasi hukum di luar DPR resmi. Demikian juga hukum untuk kehidupan spiritual yang mengatur hubungan antara manusia. Haruslah yang dibuat oleh ilah yang hidup dan dapat dibuktikan. 10 hukum dibuat oleh Yahweh, ditulis oleh jarinya sendiri di atas 2 loh batu yang disiapkan oleh Musa. Sebelumnya dia menguraikan 10 hukum tersebut kepada ratusan ribu, ya. 603.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sehingga jumlahnya kita kalikan 3 aja, hampir 2 juta manusia, ya, yang melihat langsung kemuliaan Yahweh dan mendengarkan langsung 10 hukum tersebut, ya. Ya, di Gunung Sinai dengan kemuliaan yang luar biasa, sehingga membuat bangsa tersebut ketakutan. Jadi, 10 hukum bukan buatan manusia, melainkan dibuat oleh Yahweh sendiri. Bukti bahwa Yahweh adalah Elohim yang hidup adalah bagaimana dia menghajar Mesir dengan 10 tulah. Ya, itu ada inskripsi-inskripsi, tulisan-tulisan, ya, dari Mesir kuno, di mana di situ juga ada yang menuliskan tentang tulah tersebut, ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh ilah yang tidak hidup, atau oleh patung, atau oleh dewa-dewa sesembahan manusia yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Kemudian bukti bahwa Yahweh memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah yang dibelah oleh kuasanya melalui Musa, ya, dengan memakai tongkat sehingga Laut Merah terbelah.
Lalu bangsa Israel berjalan di tempat yang kering, dan kemudian tentara Mesir menyusul, bangsa Israel sampai di penyeberangan, kemudian Yahweh menyuruh Musa ya, menggunakan tongkat kembali sehingga laut kembali menutupi jalan yang terbelah tadi. Dan matilah seluruh tentara Mesir tersebut ya, beserta Firaun. Sehingga bukti-bukti tulang belulang manusia dan kereta-kereta kerajaan Mesir kuno itu, tombak dan pedang, itu masih ada dasar Laut Merah ya. Dan itu sudah ditemukan sekarang. Berarti bukti ya, bahwa cerita tentang Yahweh ini adalah kebenaran. Bukti lainnya adalah semua kejadian di atas tertulis dalam 3 kitab ya, yaitu kitab Keluaran yang ditulis oleh Musa, kitab Yasya, dan kitab Yobel. Jelas ini, sudah saksi yang hidup ya, bahwa ini benar-benar terjadi, bahwa Yahweh adalah benar-benar Elohim yang hidup. Yosua juga beserta tulisannya disaksi tulisannya. Ya, ada lagi saksi yaitu Yosua dengan tulisannya. Lalu cerita tersebut diceritakan kembali oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur. Diceritakan kembali oleh Ezra dan banyak nabi-nabi lainnya bersaksi tentang peristiwa di Mesir dan bagaimana 10 hukum Yahweh dinyatakan. Jadi, banyak bukti dan saksi dan tulisan yang menjadi bukti dan saksi tentang fakta dan kebenaran bahwa 10 hukum adalah dibuat oleh ilah yang hidup, Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, Elohim semesta alam. Jadi ini memastikan bahwa 10 hukum ini layak untuk dituruti, dipedomani, dan dijadikan dasar untuk melayakkan seseorang dibenarkan di hadapan ilah yang benar, yang hidup, dan yang Maha Kuasa, Yahweh, Elohim semesta alam. Jangan sampai kita memedomani hukum-hukum agama buatan manusia atau buatan ilah yang tidak hidup, yang tentu saja tidak dapat membawa kepada keselamatan di bumi dan di sorga. Simpulan, hukum dibuat agar terjadi keteraturan dalam hidup manusia dan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hukum agama dibuat untuk menjadi pedoman hubungan antara manusia dengan ilah yang disembahnya. Hukum agama jangan sampai diimani hukum agama yang dibuat oleh manusia atau oleh ilah-ilah yang tidak hidup, yang pada dasarnya dibuat oleh manusia juga. Karena tentu saja hukum ini tidak dapat membawa keselamatan di bumi maupun di surga nanti. Imanilah 10 hukum yang terbukti dibuat oleh Yahweh, ilah yang hidup, yang benar, yang maha kuasa, pencipta dan penguasa alam semesta. Anda tinggal pilih sekarang ya. Anda akan mengikuti hukum yang mana? Hukum-hukum buatan manusia, atau 10 hukum, atau 10 hukum yang sudah dirubah juga oleh manusia. Namun, dalam ajaran dan pelajaran kita seri kelima ini, saya mengajak Anda untuk mengimani 10 hukum. Ya. Namun bukan 10 hukum yang sudah dirubah oleh manusia. 10 hukum yang ditulis oleh jari Elohim ya, di atas 2 loh batu, yang sekarang tertulis di dalam hati setiap orang yang mau percaya padanya. Ikutilah itu, jalanilah itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari, maka percayalah kita akan dilayakkan nanti untuk mendapat warisan kehidupan yang kekal. Dan di bumi ini kehidupan kita akan selalu diberkati. Inilah seri pelajaran kebenaran kita ya. Ada 14 seri. Dan saya mohon maaf karena mungkin tidak sesuai schedule. Seharusnya seri kelima ini tanggal 28 Agustus. Kemudian dosa. Namun, mohon maaf, saya baru bisa laksanakan ini pada tanggal 18 September. Ya. 2 minggu saya vakum. Juga sebelumnya pernah 1 minggu juga vakum. Sehingga schedule ini sekarang benar-benar
jadi berantakan. Tapi dengan memohon pertolongan Yahweh, saya akan berusaha untuk menyelesaikan semua 14 seri pelajaran ini, ya, yang semoga dapat menjadi suatu penuntun dan pedoman kita untuk mencari kebenaran. Rencana minggu depan kita akan membahas tentang Alkitab dan Apokripa. Jangan lupa seri ke-6 Alkitab dan Apokripa minggu depan, ya, 25 September, jam 1 WIB. Anda bisa mendaftar lewat link ini, ya, https bit.ly/3hww L besar 3U besar. Ya, kalau mau secara live, ya. Kalau mau rekamannya saja, bisa hubungi kaum pembelajar di nomor WA ini, ya, 0878 7695 4557, atau hubungi email kami di kaumpembelajar@gmail.com. Ya, bagi Anda yang mau mencari seri pelajaran kebenaran, Anda juga bisa berdiskusi dengan kami melalui email ini atau nomor WA ini. Sekian, semoga Yahweh selalu memberkati.